Didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Sarung Al-Samsi, Telkomsel IndiHome. Pemirsa diduga tengah mencari ikan menggunakan perahu berbahan styrofoam. Seorang remaja laki-laki berusia 12 tahun hilang tenggelam di aliran banjir Kanal Timur, Cakung, Jakarta Timur. Sementara kini tim SAR langsung melakukan pencarian. Tim SAR langsung melakukan proses pencarian di aliran banjir Kanal Timur, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Senin sore setelah ada laporan seorang anak hilang tenggelam. Pencarian dimulai dari titik dilaporkannya korban tenggelam hingga beberapa radius ke depan. Saksi mengatakan, awalnya korban bersama 3 teman lainnya diduga tengah mencari ikan dengan menaiki styrofoam yang dijadikan perahu. Namun, tiba-tiba styrofoam tersebut tak kuat menahan beban hingga akhirnya keempat anak terjatuh ke aliran kali. Namun, salah satu anak diduga tidak bisa berenang hingga akhirnya tenggelam. Nah, tapi kalau ngeliat kronologinya bocah itu lagi naik perahu busa bekas kulkas gitu ya, dia naik berempat, ya kan? Nah, naik berempat udah agak baru kesana sedikit, itu perahunya oleng lah ya kan? Wah, empat-empatnya kejebur. Yang 2 bisa naik, yang 2 lagi masih di bawah, tapi yang satunya selamat ya kan, ditarik sama temennya. Nah, tinggal yang satunya lagi yang belum ketemu sampai sekarang. Kali itu kronologi cuma gitu doang sih bang. Jadi lagi pada nongkrong gini panggil sama anak-anak kecil gitu. Hingga kini, pencarian korban yang hilang masih terus berlangsung. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Seorang selebgram terlibat dalam jaringan narkoba yang hendak memasok barang haram saat konser musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali beberapa waktu lalu. Selebgram berinisial DF ini tak berkutik saat ditangkap petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri di sebuah halaman parkir Jalan Peti Tenget, Kuta Utara, Badung, Bali tanggal 10 Desember lalu. Saat ditangkap, wanita yang mengenakan kemeja putih ini berusaha berkelit dari petugas. Namun barang bukti 6 gram kokain, 12 butir pil ekstasi, 6 gram ganja dan 8 gram MDMA yang ditemukan di dalam kendaraan membuatnya tak berkutik. Selain FB, petugas juga menangkap 4 rekannya yang hendak meninggalkan lokasi dengan mobil. Dari hasil pemeriksaan, barang bukti yang disita petugas diakui para tersangka akan diedarkan saat konser musik Jakarta Warehouse Project atau DWP. Kabar selanjutnya, bus Cahaya Trans mengalami kecelakaan tunggal di jalur tol Kalikangkung arah tol Semarang ABC. Bus menabrak beton pembatas jalan, 16 penumpang bus meninggal dunia, belasan lainnya mengalami luka-luka.
Korban kecelakaan tunggal bus Cahaya Trans di ruas Jalan Tol Semarang kini telah dibawa ke rumah sakit. Salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Adiatma Tugurejo Semarang untuk mendapat penanganan medis. Salah seorang korban penumpang yang selamat, Sutiadi Sarwono, menceritakan detik-detik terjadinya kecelakaan maut yang menimpa bus yang ditumpangi. Disebut bus melaju dengan kecepatan kencang saat di tikungan yang menurun, lalu menghantam beton pembatas jalan tol. Sutiadi selamat dan mengalami luka lecet di bagian wajah. Perasaan saya itu mau saya nggak tidur. Jadi tambah kenceng loh, padahal jalan turun, padahal kendaraan itu kan jalan turun biasanya ada perlambatan itu kan, namanya nggak ada. Atau pas muter tikungan itu. Ini. Begitu duel, Bapak gimana? Mencelat atau gimana? Keluar dari bus. 9 korban penumpang bus dibawa ke RSUD Adiatma Tugurejo Semarang. 1 orang korban dinyatakan meninggal dunia, 3 orang mengalami patah tulang dan harus dirawat inap. Sementara 5 orang korban yang mengalami luka ringan dirawat jalan. Selain di RSUD Adiatma Tugurejo Semarang, korban luka lainnya dibawa ke Rumah Sakit Columbia dan Rumah Sakit Elizabeth untuk mendapatkan perawatan. Sementara korban meninggal dunia langsung dibawa ke RSUP Dr. Karyadi untuk pemeriksaan lanjut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Teguh Joko Sutrisno, TV One mengabarkan. Korlantas Polri melakukan traffic accident analysis atau analisis kecelakaan lalu lintas terhadap insiden kecelakaan bus PO Cahaya Trans yang terjadi Senin dini hari di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Semarang. Analisis ini dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan yang menewaskan 16 orang. Traffic Accident Analysis atau TAA dilakukan Korlantas Polri Senin sore dengan mengolah seluruh tempat kejadian perkara kecelakaan bus PO Cahaya Trans. Dalam proses olah TKP, Korlantas Polri menggunakan alat 3D laser scanner untuk memetakan setiap sudut dan kontur ruas jalan di tol pasca kecelakaan. Teknologi ini mampu memetakan kondisi TKP secara detail dan presisi sehingga memudahkan rekonstruksi peristiwa kecelakaan. Selain pemindaian 3 dimensi, petugas juga memanfaatkan drone untuk mengambil gambar dari udara. Metode ini dinilai membuat proses analisis menjadi lebih efektif, akurat, dan efisien, terutama dalam melihat pola lintasan kendaraan sebelum kecelakaan terjadi. Satu persatu jenazah korban kecelakaan bus PO Cahaya Trans diantarkan ke rumah duka dari Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Sebanyak 16 orang dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan bus PO Cahaya Trans yang terjadi di Simpang Susun Krapyak, arah Semarang pagi dini hari tadi. Dari sejumlah korban meninggal tersebut, 15 diantaranya berada di Rumah Sakit Umum Pusat Karyadi Semarang. Tim DVI Polda Jawa Tengah dan RSUP Rumah Sakit Karyadi Semarang membuka posko antemortem untuk mencocokkan identifikasi korban dengan pihak keluarga. Hingga Senin siang, keluarga penumpang meninggal dunia mulai datang untuk memastikan identitas anggota keluarganya. Proses identifikasi kepada korban penumpang bus Cahaya Trans terus dilakukan. Petugas mengalami kesulitan akibat kondisi korban meninggal yang mengalami luka parah, khususnya di area kepala. Untuk itu, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Tengah membuka posko antemortem di RSUP Rumah Sakit Karyadi. Sementara itu, pemirsa, sopir bus yang bernama Gilang saat ini sudah ditahan di Polrestabes Semarang. Berdasarkan penyidikan awal, Gilang merupakan supir cadangan. Polisi akan memeriksa kondisi Gilang hingga akan melakukan tes narkoba.
Kabar lainnya, pasca banjir bandang yang menerjang kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, kondisinya berangsur pulih. Aktivitas wisata di lokasi tersebut mulai kembali normal. Pasca banjir bandang menerjang lokasi wisata Guci di Tegal, Jawa Tengah, sisa-sisa material banjir bandang masih terlihat. Petugas gabungan hingga masyarakat melakukan gotong royong pembersihan. Alat berat diterjunkan untuk mengangkat material lumpur dan pasir di area wisata terdampak. Saat ini aliran Sungai Gung telah kembali normal, namun area Pancuran 13 dan Pancuran 5 yang menjadi ikon wisata Guci masih tertimbun material banjir. Sejumlah kolam pemandian air panas juga mengalami kerusakan sehingga belum dapat difungsikan. Kalau bicara Pancuran 13 tadi informasi dari PKSDA 7 hari. Kemudian bisa lebih cepat lagi. Pak, ini kan menjelang Nataru nih Pak, biasanya tingkat wisatawan meningkat. Itu untuk menjamin keamanan pengunjung sendiri bagaimana? Ya, benar bahwa saat ini tingkat kedatangan wisatawan di Guci ini meningkat drastis ya. Sehingga kami bersama Pak Kapolres, ada Pak Dani juga bersama jajaran Forkopimda yang lain, ini semalam sudah rapat koordinasi kecil untuk menyiapkan bagaimana bahwa keamanan ini yang menjadi paling utama. Ya. Kami pastikan bahwa dari perjalanan, dari infrastruktur jalannya sampai di dalam pengamanan di objek wisatanya ini aman. Pada Sabtu kemarin, banjir bandang menerjang kawasan wisata Guci. Banjir bandang yang berasal dari lereng Gunung Slamet itu membawa material lumpur, batu, dan kayu. Dari Tegal, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Pemirsa, 9 desa di Kecamatan Pining Kembali di kabar utama, pemirsa, 9 desa di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luwes, Aceh masih terisolasi. Warga harus berjalan kaki menempuh 10 jam perjalanan untuk mendapatkan sembako. Pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, masih banyak akses jalan yang terputus dan sulit dilalui kendaraan dan alat berat. Akibatnya warga dari 9 desa di Kecamatan Pining terpaksa berjalan kaki untuk mendapatkan sembako ke Desa Uning yang sudah bisa dilalui transportasi untuk mengantarkan bantuan logistik. Ratusan warga ini rela berjalan kaki menempuh medan ekstrim selama 10 jam untuk mendapatkan sembako yang sudah habis. Mau ngambil bantuan Pak di sembako Pak, mau beras, minyak makan Pak, cuma itu aja Pak. Itu aja Pak ya. Paling bisa bawa berapa kilo Pak? 20 kilo Pak. Harapan warga cuma jalan lah Pak, akses jalan lah yang sangat warga harapkan Pak. Setelah dilanda banjir bandang, hingga kini 9 desa masih terisolasi. Beberapa yang terdampak diantaranya Desa Gajah, Uring, Papela, Pintu Rime, Pasir Putih, Pertik, Ekan, Pining, dan Lesten. Selain krisis pangan, warga di daerah tersebut juga menghadapi kendala layanan kesehatan. Tim medis harus berjalan kaki hingga 9 jam untuk bisa ke lokasi pengungsian untuk memberikan pengobatan. Dari Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, Lantra, TV One mengabarkan.
Pemulihan ruas Jalan Sicincin, Malalak, Balingka di Kabupaten Agam terus diupayakan. Jembatan darurat Bailey akan mulai dikerjakan hari ini. Inilah pemirsa kondisi jembatan darurat sementara yang dibuat warga bersama sejumlah relawan beberapa waktu lalu pasca banjir bandang di Malalak, Kabupaten Agam. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum sedang membersihkan sisa material untuk fondasi jembatan darurat Bailey yang rencananya akan dipasang. Ditargetkan jembatan penghubung ini bisa digunakan pada awal tahun depan guna mempermudah akses masyarakat serta distribusi bantuan. Sementara itu warga yang hendak ke Bukit Tinggi atau sebaliknya harus memutar arah melewati lembah Anai dengan waktu tempuh dan jarak hampir 3 kali lipat. Kondisi kampung Kota Lintang di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh rusak berat pasca terjadinya banjir bandang dan tanah longsor. Sebagian besar warga yang terdampak merupakan masyarakat yang selama ini tinggal di sepanjang bantaran sungai. Kondisi tersebut membuat dampak bencana menjadi lebih besar dan merata karena arus banjir yang deras langsung menghantam permukiman warga. Pasca bencana, para relawan bersama pemerintah daerah dan aparat terkait bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada korban. Bantuan yang diberikan antara lain makanan siap saji, pakaian layak pakai, serta kebutuhan dasar lainnya. Warga korban banjir yang kini masih tinggal di pengungsian membutuhkan pasokan listrik dan ketersediaan air bersih. Mereka juga berharap pemerintah menyediakan tempat tinggal yang layak huni. Korban banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh kehilangan tempat tinggal. Saat ini pemerintah sedang mengebut untuk pembangunan hunian para korban terdampak. Pembangunan hunian berupa rumah bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi terdampak yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sudah mulai dikerjakan. Untuk Sumatera Barat, pemerintah telah menyiapkan lahan dan material serta pondasi agar dalam beberapa bulan rumah siap dihuni para korban yang nasibnya kini terkatung-katung. Pematangan lahan juga selesai, alat perangkat sudah digeser ke lokasi. Agam itu sudah berjalan pembangunan 2 kopel pertama, 50 kota itu pengecoran lantai sudah dilakukan dan tanah datar juga sambil berjalan pematangan lahan ini pengecoran lantai juga sudah dilakukan. Bagaimana kita bisa segera memastikan titik lokasi lahan yang akan kita gunakan untuk huntara dan huntap nantinya untuk bisa kita lakukan segera proses pengecekan status lahannya, clean and clear. Pembangunan hunian tetap dan sementara bagian dari upaya pemulihan pasca bencana. Adapun upaya pemulihan dilakukan secara gotong royong melalui sinergi pemerintah pusat, Pemda, masyarakat serta pihak non-pemerintah. Saat ini seluruh unsur bergerak untuk membantu para korban bencana Sumatera. Lalu apakah hunian ini bisa dikebut agar langsung bermanfaat? Tim TV One mengabarkan. Ribuan kendaraan dari arah Jabodetabek menuju wilayah timur kembali memadati ruas tol Jakarta Cikampek jelang libur Natal Senin malam. Pemirsa, ribuan kendaraan dari arah Jabodetabek menuju wilayah timur memadati ruas tol Jakarta Cikampek jelang libur Natal Senin malam.
Iring-iringan kendaraan dari arah Jabodetabek menuju wilayah Jawa Barat dan sekitarnya kembali memadati ruas tol Jakarta Cikampek 3 hari jelang libur Natal pada Senin petang. Peningkatan volume kendaraan ini sudah terjadi sejak Senin sore. Akibat peningkatan ini, para pengendara hanya bisa melajukan kendaraannya dengan kecepatan 60 km per jamnya. Kondisi ini terpantau di ruas kilometer 55 arah Cikampek. Meski ada peningkatan jumlah kendaraan, namun tidak terlihat ada kemacetan di sejumlah titik ruas tol. Diprediksi pemirsa, peningkatan volume kendaraan akan terus terjadi hingga memasuki libur Natal dan jelang Tahun Baru nanti. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026, kawasan Braga di Kota Bandung masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Tak hanya warga Bandung dan Jabodetabek, pengunjung juga datang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Sepanjang jalan Braga terlihat ramai oleh wisatawan yang berjalan kaki, berfoto, hingga menikmati berbagai kuliner khas Bandung. Suasana kawasan heritage ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Sejumlah wisatawan mengaku sengaja datang ke Bandung untuk mengisi libur panjang Natal dan Tahun Baru yang berbarengan dengan libur sekolah. Salah satunya dengan mengunjungi kawasan Braga yang terkenal dengan bangunan bersejarah dan kulinernya. Jumlah pengunjung diperkirakan akan terus mengalami peningkatan selama libur panjang Natal dan Tahun Baru di Kota Bandung. Ribuan penumpang mulai memadati stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat. Para penumpang sebagian besar akan melakukan perjalanan jarak jauh seperti ke tujuan Yogyakarta, Malang hingga Surabaya. Sementara itu pemirsa, sebanyak 32 kapal dan 16 dermaga disiagakan pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur guna untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan para wisatawan yang diprediksi meningkat sekitar 10% tahun ini. Seperti inilah kepadatan penumpang yang terjadi di stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat, Senin pagi. Dengan membawa tas dan koper, para penumpang ini akan melakukan perjalanan jarak jauh ke sejumlah wilayah seperti Yogyakarta, Solo, Malang hingga Surabaya. Peningkatan jumlah penumpang ini seiring dengan telah dimulainya libur panjang anak sekolah yang dimanfaatkan warga untuk berlibur ataupun pulang ke kampung halaman. Berdasarkan data tiket Humas Daop 2 Bandung mencatat dari 287.000 tiket yang disediakan di masa libur Nataru, sebanyak 180.000 tiket sudah terjual. Sementara itu, kepadatan penumpang juga terjadi di stasiun Surabaya Pasar Turi. Hingga Senin siang, salah satu stasiun terbesar di wilayah Daop 8 Surabaya ini melayani 11.387 penumpang. Dari jumlah tersebut, 5.664 merupakan penumpang yang berangkat dan 5.723 penumpang yang datang. Jumlah penumpang ini akan terus bertambah karena masih banyak perjalanan kereta hingga malam. Tujuan terbanyak penumpang yang berangkat dari Daop 8 Surabaya ini diantaranya ke Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Semarang, dan Banyuwangi. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati ribuan penumpang sejak pagi hari. Antrean terlihat mengular di area counter check-in keberangkatan. Pengelola bandara mencatat tren peningkatan jumlah penumpang masih terjadi. Bahkan terjadi lonjakan jumlah penumpang hingga 25% jika dibandingkan hari biasa. Di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, sebanyak 32 kapal dan 16 dermaga disiagakan guna mengantisipasi lonjakan kendaraan para wisatawan yang diprediksi meningkat sekitar 10% tahun ini. Terhitung sejak tanggal 20 Desember hingga 4 Januari 2026 mendatang, kendaraan besar non-angkutan logistik dan BBM untuk sementara tidak boleh melintas di pelabuhan agar tidak membuat potensi kemacetan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, masyarakat memadati Pelabuhan Merak di Cilegon, Banten untuk menuju ke Sumatera memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru. Kepadatan terlihat saat antrean panjang mobil pribadi dan penumpang pejalan kaki masuk ke pelabuhan sejak Senin pagi.
Beginilah suasana di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada Senin pagi. Terlihat sejumlah kendaraan pribadi mengantre panjang untuk masuk ke dalam kapal. Para calon penumpang ini memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru untuk pulang ke kampung halaman atau berlibur. Hal ini terlihat adanya peningkatan mulai dari kendaraan pribadi dan penumpang pejalan kaki baik di kelas eksekutif maupun reguler. Kenapa nih milih masih pagi nih? Ya karena mengaji cuaca juga kan kemarin ada cuaca buruk. Ya mungkin kalau berangkat pagi cuaca agak bagus. Oke, siapa? Ini perjalanan kira-kira dari Jakarta sampai rumah berapa jam dulu? Ya dari rumah Jakarta sampai ke Lampung itu kira-kira 7 jam 8 jam lah. Peningkatan pemudik yang akan menuju ke Pulau Sumatera ini diprediksi akan terus meningkat hingga berakhirnya masa libur Natal dan Tahun Baru. Dari Cilegon, Banten, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono mengunjungi terminal penumpang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin siang. AHY juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait keselamatan dan keamanan para penumpang kapal selama liburan Natal dan Tahun Baru 2025. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa kebijakan diskon tarif tiket kapal kelas ekonomi sebesar 20% pada Natal dan Tahun Baru 2025 berhasil meningkatkan pertumbuhan penumpang kapal sebesar 0,81% dibandingkan dengan tahun lalu. Dalam kesempatan ini, ia menyatakan bahwa kebijakan diskon tarif tiket kapal kelas ekonomi sebesar 20% pada Natal dan Tahun Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan penumpang kapal sebesar 0,81% dibandingkan dengan tahun lalu, pemirsa. Dengan meningkatnya penumpang kapal dapat menggerakkan ekonomi UMKM dan pariwisata di berbagai daerah. Diketahui para penumpang kapal melalui terminal penumpang dengan tujuan wilayah timur, wilayah tengah, dan wilayah barat. Libur Natal dan Tahun Baru, pemberangkatan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat alami lonjakan penumpang jika dibandingkan dengan tahun lalu. Humas KAI Daob 1 mengungkapkan bahwa KAI telah siapkan 16 armada tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di masa liburan Nataru. Berikut kami hadirkan pemirsa laporan dari rekan kami Yolanda Caniago dan Dwi Kustandio dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat malam pemirsa, terkait lonjakan penumpang yang terjadi di stasiun Senen Jakarta hingga malam hari ini masih terus terjadi, di mana memang perkiraan kelonjakan penumpang periode Natal dan Tahun Baru 2025 ini diperkirakan terjadi sejak tanggal 18 Desember hingga nanti tanggal 4 Januari 2026 mendatang. Adapun situasi terkini jika dapat Anda lihat dari ruang tunggu stasiun Pasar Senen Jakarta ini dipadati oleh penumpang baik yang baru berdatangan dan juga menunggu keberangkatan kereta maupun penumpang yang turun di stasiun Senen Jakarta. Adapun terkait jumlah penumpang dan tiket terjual per hari ini tercatat setidaknya ada 43.214 tiket ludes terjual dengan tujuan atau destinasi terbanyak. Salah satunya adalah Yogyakarta, kemudian Semarang, Lempuyangan, Surabaya, Purwokerto, dan juga Bandung. Dan tadi juga kami sempat berbincang bersama Humas PT KAI sendiri mengatakan bahwa selain stasiun Pasar Senen ini sendiri, terdapat 2 stasiun lagi yang memang mengalami kelonjakan bagi penumpang yang ingin merayakan Natal dan Tahun Baru 2025. Salah satunya adalah Stasiun Gambir dan juga Stasiun Bekasi. Dan terkait dari info Humas KAI Daob 1 ini sendiri mengatakan untuk keberangkatan besok atau kereta besok ini dari Pasar Senen sendiri tercatat ada 42.908 tiket yang sudah terjual. Jumlah penumpang dan jumlah tiket yang terjual ini mengalami kelonjakan dari periode Natal dan Tahun Baru sebelumnya, di mana ada kenaikan seperti itu setidaknya 10% dari Natal dan Tahun Baru 2024 dengan Natal Tahun Baru 2025 hari ini. Dan nanti diperkirakan memang titik tinggi atau titik lonjakan dari penumpang di Stasiun Senen ini sendiri diperkirakan
akan terjadi pada tanggal 24 Desember tahun 2025. Dan pihak KAI Daob 1 sendiri tentunya menyediakan 16 armada tambahan jika memang nanti terjadi kelonjakan dari penumpang atau pengunjung yang berdatangan di stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan juga ini KAI juga sendiri menyediakan beberapa fasilitas bagi para penumpang yang menunggu kereta kedatangan seperti taman bermain anak, kemudian juga ada fasilitas ibu menyusui, kamar mandi, dan juga tenan-tenan makanan yang tersedia bagi para penumpang yang sedang menunggu di stasiun Senen Jakarta. Sementara demikian dari Jakarta, Yolanda Caniago, Dwi Kustantio, TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran terkait Masih bersama kami di kabar utama, pemirsa, dalam rangka menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2026, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Yuliot melakukan pengecekan ke terminal BBM hingga rest area untuk memastikan ketersediaan BBM dan LPG serta menjaga tingkat konsumsi BBM yang meningkat tahun ini. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, Yuliot melakukan kunjungan kerja ke Terminal Bahan Bakar Minyak atau TBBM Cikampek, Jawa Barat, serta ke rest area kilometer 57. Kunjungan ini bertujuan memastikan keandalan pasokan bahan bakar minyak atau BBM dan liquefied petroleum gas atau LPG bagi masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Rata-rata stok BBM saat ini tercatat sekitar 24 hari dan cadangan minimal yang ditetapkan adalah 18 hari. Yuliot menegaskan, pemeriksaan lapangan tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada masyarakat agar dapat berlibur dan merayakan Natal dengan tenang. Secara keseluruhan, persediaan BBM dan LPG dinilai mencukupi dan berada di atas kebutuhan rata-rata harian masyarakat. Selain pasokan BBM dan LPG, Yuliot juga menyampaikan bahwa ketersediaan listrik menjelang Nataru dalam kondisi aman. Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada mengingat kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Kita dalam rangka Satgas Natal dan Tahun Baru untuk Natal 2025 dan menyambut Tahun Baru 2026, kita melakukan pengecekan di lapangan bagaimana ketahanan energi kita, ketersediaan energi itu harus kita pastikan untuk menjaga tingkat konsumsi yang ada di masyarakat. Yang kita lakukan pengecekan adalah ketersediaan BBM. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana LPG tersedia untuk masyarakat. Yang ketiga adalah suplai listrik yang cukup untuk kegiatan Natal dan Tahun Baru. Dan juga kita melakukan antisipasi untuk kebencanaan geologi. Secara nasional cadangan kita sekitar 24 hari, ya sementara secara cadangan minimal yang ditetapkan adalah 18 hari. Jadi kita ada kelebihan sekitar 6 hari. Untuk cadangan yang ini kita tetap pertahankan sampai dengan ada perubahan untuk pelaksanaan kegiatan Satgas. Itu nanti ada hari besar keagamaan lain, ya misalnya Imlek pada bulan Februari, dan juga kita akan memasuki bulan puasa dan Idul Fitri pada bulan Maret 2026. Dari Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Dosen Universitas Paramadina yang juga merupakan pengamat politik dan penulis buku Riuh Komunikasi Henry Satrio menekankan pentingnya penerapan teori komunikasi dalam praktik komunikasi pemerintahan. Henry menyoroti masih seringnya terjadi polemik dan kesalahpahaman publik akibat penyampaian pesan yang dinilai tidak tepat, lambat, dan minim empati. Hal tersebut disampaikan Henry Satrio saat meluncurkan buku Riuh Komunikasi di Universitas Paramadina, Jakarta.
Buku tersebut berisikan sejumlah contoh komunikasi positif. Salah satunya komunikasi Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan presiden seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Megawati Soekarno Putri. Pola komunikasi tersebut menunjukkan praktik komunikasi politik yang inklusif, penuh simbol, rekonsiliasi, dan dapat dianalisis secara ilmiah melalui teori komunikasi. Kita membangun peradaban. Ketika sistem demokrasi kita bangun, komunikasi yang mengikuti bangunan demokrasi tadi itu seharusnya. Kemudian ini adalah beberapa yang teman-teman nanti bisa lihat di dalam buku ini. Jadi ada beberapa teori, dari teori yang menghebohkan, wakil rakyat, kemudian ada komunikasi yang bagus dari presiden ke mantan presiden. Jadi Pak Prabowo memang salah satu hal positif ya yang didapat, pemecah rekor kelihatannya. Jadi kali pertamanya ada presiden menjabat dengan presiden sebelumnya, komunikasinya tuh baik. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran terkait larangan menyalakan kembang api saat malam pergantian tahun baru 2026. Kebijakan larangan tersebut berlaku untuk seluruh kegiatan yang memerlukan perizinan, baik yang digelar pemerintah maupun pihak swasta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan larangan tersebut mencakup kegiatan di hotel, pusat perbelanjaan, hingga lokasi keramaian lainnya. Surat edaran diterbitkan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk keprihatinan atas musibah yang terjadi di sejumlah daerah, terutama di Sumatera. Kami telah memutuskan yang pertama dari segi titik yang sebelumnya dipersiapkan 14 titik, akhirnya diputuskan menjadi 8 titik. Dari titik-titik utama yang selama ini menjadi tradisi yang ada di Jakarta, ada beberapa yang dikurangi, diantaranya adalah Monas. Sehingga dengan demikian titik utamanya nanti ada di Bundaran HI. Di sana akan ada gubernur, wakil gubernur, sekda. Kemudian untuk kota tua, wali kota Jakarta Barat. Sedangkan untuk lapangan Banteng, wali kota Jakarta Pusat. Dan konsentrasi untuk pergantian tahun yang semula kami merencanakan memang ada kembang api dan sebagainya. Tadi dalam rapat saya sudah memutuskan untuk wilayah seluruh Jakarta yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta, kami meminta untuk tidak ada kembang api. Dan kami akan mengeluarkan surat edaran untuk itu. Pemirsa, puluhan penyidik KPK menggeledah kantor Bupati Bekasi. Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemirsa, puluhan penyidik KPK menggeledah kantor Bupati Bekasi di Cikarang Pusat, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan pada sejumlah ruangan yang sebelumnya disegel pasca operasi tangkap tangan terkait kasus ijen proyek. Penggeledahan KPK ini didampingi Sekretaris Daerah Endin Samsudin. Tindakan penggeledahan ini merupakan lanjutan OTT KPK pada Kamis lalu. Dari operasi ini, KPK menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kepala Desa Sukadami yang juga ayah dari Ade, HM Kunang, serta pihak swasta Sarjan. Ketiganya ditangkap atas dugaan suap ijon proyek.
Pemirsa, kabar menarik dan penting sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam kilas kabar berikut ini. Bus Cahaya Trans mengalami kecelakaan tunggal di jalur tol Kali Kangkung arah tol Semarang ABC. Bus menabrak beton pembatas jalan. 16 penumpang bus meninggal dunia, belasan lainnya mengalami luka-luka. Korban kini telah dibawa ke rumah sakit, salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Adiatama Tugurejo Semarang untuk mendapat penanganan medis. Masyarakat memadati Pelabuhan Merak di Cilegon, Banten untuk menuju ke Sumatera memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru. Kepadatan terlihat saat antrian panjang mobil pribadi dan penumpang pejalan kaki masuk ke pelabuhan sejak Senin pagi. Peningkatan pemudik yang akan menuju ke Pulau Sumatera ini diprediksi akan terus meningkat hingga berakhirnya masa libur Natal dan Tahun Baru. Pembangunan hunian berupa rumah bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi terdampak yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sudah mulai dikerjakan. Untuk Sumatera Barat, pemerintah telah menyiapkan lahan dan material serta pondasi agar dalam beberapa bulan rumah siap dihuni bagi para korban yang nasibnya kini terkatung-katung. Pembangunan hunian tetap dan sementara ini bagian dari upaya pemulihan pasca bencana. Adapun upaya pemulihan dilakukan secara gotong royong melalui sinergi pemerintah pusat, Pemda, masyarakat, serta pihak non-pemerintah. Kita ke kabar lain, wisatawan mulai membanjiri kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Kepadatan wisatawan semakin terasa sejak siang hingga menjelang sore hari. Sebagian besar wisatawan tampak menikmati suasana khas Yogyakarta, berfoto di spot unik di Malioboro hingga menikmati angkutan tradisional andong. Sebagian wisatawan juga menikmati sajian kuliner dan berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta. Kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di sejumlah jalan di seputaran Malioboro, di antaranya sejumlah ruas menuju Malioboro titik nol. Kemudian area Taman Parkir Abean, Parkir Senopati, ruas Jalan Taman Pintar, hingga selatan Pasar Beringharjo. Selain itu, pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, ribuan wisatawan memadati Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta. Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan. Mereka datang untuk mengunjungi destinasi peninggalan umat Hindu tersebut. Para wisatawan didominasi dari kalangan keluarga hingga pelajar. Pada momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini, pengelola Candi Prambanan menyebut terjadi lonjakan pengunjung hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Lonjakan pengunjung mencapai 15.000 per hari. Pengelola menargetkan jumlah kunjungan wisatawan bisa menembus 20.000 orang per hari pada saat Natal dan malam Tahun Baru. Selain menikmati peninggalan sejarah, wisatawan juga bisa menikmati wisata kuliner jadul yang digelar di area Prambanan. Pemirsa, informasi tadi juga penutup jumpa kita di kabar utama malam hari ini. Saya Nadila Saleh mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Didukung oleh rendah gula, nyaman diminum, Sarung Al Samsi, Telkomsel IndiHome.